Benchmark dari Panther Lake dan Arrow Lake Refresh terus bermunculan. Intel ingin membuat GPU yang lebih besar lagi dan ban sosial media di Australia. Selamat datang di Beritek, di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru di dunia teknologi, dan yang pertama adalah flagship dari Panther Lake, Core Ultra X938H akhirnya muncul di Geekbench. Core Ultra X9388H yang akan rilis Januari tahun depan ini punya 4 performance core, 8 efficiency core, dan 4 low power core dengan totalnya itu 16 core. Nah, di listing Geekbench tersebut CPU ini punya base clock 4 GHz dan boostnya sampai 5,1 GHz yang dipasangkan dengan L3 cache-nya ada 18 MB dan RAM-nya itu 63,5 GB di test rig-nya. Kemungkinan ini kepotong 500 MB untuk eGPU-nya. Jadi seaslinya itu 64. Di listing Geekbench tersebut, CPU ini menghasilkan skor 3057 di single core atau sekitar 15-19% lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, Core Ultra 9285H, dan 17.687 di multi-core atau sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan Core Ultra 9285H. Ini menurutku peningkatan yang cukup lumayan untuk per generasi, dan ini bisa terus membantu mempertahankan dominasi Intel di sektor mobile karena AMD masih belum ketemu formula yang pas untuk di area TDP 28-45 watt itu, karena mereka kalah dalam jumlah core dan masih belum bisa menang telak lah untuk bagian single core-nya. Sedangkan di atas itu mereka masih menang kayak Strix Hello, dan di bawahnya juga mereka masih sangat kompetitif. Kecuali di sektor produktif sih, soalnya masih nggak bisa ngalahin jumlah core-nya punya Intel. Oke, selanjutnya sekarang masih sama di Panther Lake, high GPU-nya sekarang dari seri Core Ultra 538H juga keluar. Ini tesnya di Formark. Jadi Formark ini biasanya lebih untuk stress test dan stabilitas ya. Jadi bukan untuk ngetes performanya secara langsung, tapi dari benchmark ini kita bisa lihat sedikit perbandingan. Jadi CPU ini yang nanti eGPU-nya itu Arc B370 punya 10 Xe3 core, dan di benchmark ini dia dikonfirmasi mempunyai clock antara 400 MHz sampai 2,3 GHz, TDP-nya 36 watt. Di benchmark ini pada resolusi 1040p, ia berhasil mencapai skor 2383 dengan FPS 39 yang meletakkan performanya sekitar GTX 1060 yang emang udah lama, hampir 10 tahun umurnya, tapi wajar aja. Dan sekali lagi, Formark ini bukan benchmark performa, jadi perlu digarisbawahi dalam bagian itu. Dan selanjutnya, sekarang ke Arrow Lake Refresh. Untuk di desktop ada Core Ultra 7 270K yang juga nggak ketinggalan dengan benchmarknya dari Geekbench, menunjukkan peningkatan yang lumayan untuk seri yang cuma refresh doang, bukan arsitektur baru ataupun fabrikasi baru, dengan tambahan 4 efisiensi core dan clock speed-nya yang nambah dikit ini, serta support memorinya yang naik dari 7200 MB transfer per second dari 6400. Nah, di benchmark ini IMEA mendapatkan skor 3235 di single core dan 21368 di multi core, yang membuatnya mempunyai skor 5,5% lebih tinggi single core, 3,6% lebih tinggi di multi core dari pendahulunya Core Ultra 7 265K. Dan ini pun menggunakan memori yang relatif lambat, cuma 4800 MB transfer per second, yang seharusnya dia bisa support sampai 7200. Dan jika dipasangkan dengan memori yang lebih cepat, mungkin kita bisa lihat performa yang lebih tinggi. Nggak tahu kalau bisa sampai 2 digit, tapi seenggaknya lebih dekat lah ke 10%, yang itu mantep banget untuk seri yang cuma refresh doang. Apalagi kalau itu arsitektur baru, mungkin sejauh lebih tinggi lagi. Tapi kalau mau nunggu arsitektur baru, masih nunggu akhir tahun depan sih untuk Nova Lake. Dan masih di Intel lagi. Hari ini beritanya banyak banget soal Intel, dan AMD nggak ada kabar sama sekali. Dan jadi menurut data pengiriman terbaru, Intel ini sedang menyiapkan board GPU yang jauh lebih tinggi dari yang ada di pasaran sekarang untuk dayanya. Dengan entry-nya itu mendeskripsikan pengiriman R&D yang dilabeli GPU 300 watt dan dikirim di antara India dan Taiwan. Jadi 300 watt itu jauh lebih tinggi dari GPU gaming Intel yang sekarang kayak A770 generasi lalu itu 225 watt, dan yang sekarang B580 itu cuma 190 watt. Dan
Ini juga udah ada tanda-tandanya kayak driver update di Linux mendaftarkan ID PCI Battlemage baru, dan di bocoran lain dari briefing Computex dan saluran mitra mengklaim boardnya masih direncanakan untuk akhir 2025. Dan yang kita tahu sekarang perkiraan speknya adalah dia punya 32X2 core, 256 bit memori bus dengan jumlah VRAM-nya itu 16 GB GDDR6, yang dirumorkan performanya itu akan sekitar 4070. Aku harap ini Intel emang serius mau beneran sih, karena kita emang butuh banget alternatif dari AMD dan Nvidia yang mungkin bisa jual sesuatu di harga yang lebih wajar, karena sampai sekarang harga GPU itu masih belum aja turun ke harga normalnya. Tapi kemungkinannya kecil karena harga memori yang naik kayak gini, mungkin mereka bakal jual di harga yang nggak jauh lebih murah dari yang udah ada dari AMD dan Nvidia. Itu pun kalau mereka emang masih minat mau jual GPU ini, karena makin gede makin susah, dan ditambah kondisi pasar makin ribet lagi. Dan selanjutnya, sekarang bukan Intel, sekarang Australia yang telah menerapkan ban sosmed untuk user yang di bawah 16 tahun. Jadi sosmed-sosmed besar seperti Facebook, Instagram, Twitter pergerakan telah mengambil langkah-langkah mulai hari Rabu untuk menghapus akun yang dimiliki user di bawah 16 tahun di Australia dan mencegah mereka untuk mendaftarkan akun baru. Dan platform yang tidak mematuhi aturan ini beresiko didenda hingga 49,5 juta dolar. Dan tanggapannya dari orang-orang tua beragam, sebagian menginginkan larangan ini secepatnya diberlakukan. Nah, salah satu mengatakan bahwa anak mereka sudah kecanduan sepenuhnya. Dan di sisi lain, seorang orang tua mengatakan bahwa putri mereka yang berusia 15 tahun merasa sangat tertekan karena semua temannya diverifikasi sebagai 18 tahun, entah gimana caranya, dan ia rasanya takut tertinggal oleh teman-temannya. Dan satu orang tua lain lagi mengatakan bahwa larangan tersebut memaksanya untuk mengajarkan anaknya bagaimana cara menghindari larangan ini, dengan mengajarinya cara menggunakan VPN dan membuatkan akun dewasa untuknya. Dan yang bikin aku khawatir sih peraturan ini, walaupun itu di Australia, tapi ini bisa jadi titik awal alasan pemerintah untuk membuat peraturan yang mirip. Jadi mereka akan membatasi sosmed untuk anak-anak di bawah umur 16 tahun kayak gitu atau semacamnya. Dan bukannya aku mendukung anak di bawah umur untuk buka sosmed dan biarin di sosmed gitu aja, tapi aku lebih takut ke data diriku nanti yang kalau disuruh paksa untuk verifikasi. Jadi apakah bisa percaya platform sosmed ataupun pemerintah itu bisa mengamankan data diri kita? Ya tahun, walaupun data dirinya udah bocor dari dulu sih, tapi tetap aja. Moga aja si monokotil nggak kepikiran kayak gitu. Ngeselin. Nah, itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe. Sumber beritanya nanti ada di deskripsi. Thank you. Bye-bye.